dan selamat pagi Church. Apa khabar keluarga besar SIB Skudai? Kita bertemu lagi di ibadah online pada minggu ini. Kepada anda yang baru pertama kali menyertai ibadah online SIB Skudai, kami mengucapkan selamat datang dan welcome kepada anda. Untuk info, ibadah online SIB Skudai bermula pada setiap hari Ahad jam 10 pagi. Sekiranya anda mempunyai anak kecil di bawah umur 12 tahun, anda juga boleh menyertai ibadah online generasi pilihan, yaitu khas untuk anak-anak sekolah minggu kita pada setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Baiklah, jadi sebentar tadi kita sudah melihat beberapa perkara doa untuk kita doakan bersama. Jadi terus bawa bahan doa ini di dalam doa pribadi kita, dan sekiranya anda memerlukan bantuan doa, anda juga boleh berhubung terus dengan pastor gereja SIB Skudai, Pastor Kanyan. Sekiranya anda tidak berkesempatan untuk menonton ibadah online yang lepas, anda juga boleh mengikuti ibadah tersebut di grup Facebook SIB Skudai seperti link di bawah ini. Oke, jangan lupa tekan like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan dengan mana-mana info daripada grup Facebook SIB Skudai. Oke, sekiranya anda lebih selesa menggunakan YouTube, jadi anda juga boleh melayari YouTube channel SIB Skudai seperti link di bawah ini. Jangan lupa tekan like dan subscribe supaya anda tidak terlepas dengan mana-mana video daripada channel YouTube SIB Skudai. Baiklah, jadi sebelum kita teruskan lagi ibadah kita pada hari ini, mari saya bawa kita dalam doa dan saya akan aminkan doa kita. Bapa kami yang di syurga, Tuhan, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu bagi kami. Kami percaya Bapa, kami ada pada hari ini Tuhan, semua atas anugerah-Mu dan kasih-Mu. Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami pada hari ini Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap individu yang telah mendengar ibadah kami pada hari ini Tuhan, pakai kami Bapa, berikan kami telinga yang mendengar dan hati yang untuk digest semua yang telah Engkau sampaikan, Engkau akan sampaikan melalui hamba-Mu Pastor Kanyan. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Kami mulakan ibadah kami pada hari ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Lebih dahsyat lagi bagi Dia. Tukang terbang bersamamu Tuhan. Yeah, 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 yeah.
Ku kan terbang bersamamu Tuhan. Hey, come on. Lebih dahsyat lagi. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Selamanya, sampai selamanya, pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya, pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang.
saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Oh, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawalah daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekarang Bapak Ibu sendiri katakan saat indah, saat indah. Sungguh bertemu dengan Engkau adalah saat yang terindah dalam hidup kami. Memandang wajah-Mu, bawalah daku, bawa, katakan erat dalam pelukan-Mu. Sebab kami mau menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu bagi kami. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari dengan segenap hati kita nyatakan
hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, peduliku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati anugerah. Mari sambil angkat tangan kita, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ini rinduku, selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari bersama-sama sambil kita bangkit berdiri. Hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan, oh kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ini rinduku, selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Yesus. Selamat kita bertemu di ibadah kita pada minggu ini. Dan saya sangat percaya kita sudah diberkati dengan pujian, penyembahan yang baru kita naikkan kepada Tuhan sebentar tadi. Dan kami berterima kasih kepada seluruhnya keluarga besar dan semua orang percaya yang setia mengikuti ibadah SIB Skudai secara online. Dan kami berterima kasih kepada Anda, dan doa kami agar setiap orang percaya yang mengikuti ibadah ini, Anda diberkati, dibangunkan iman Anda setiap hari di dalam Tuhan. Dan itulah harapan kami, dan melalui ibadah ini seluruhnya tubuh Kristus juga dikuatkan. Baiklah saudara, untuk melanjutkan ibadah kita, mari kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Saya akan bawa kita di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah menyertai hidup kami, menyertai kami pada hari ini, khususnya ibadah kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, sebentar ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati kami ketika firman Tuhan disampaikan. Roh Kudus, Engkau yang tinggal di hati kami, terus mengajarkan kami kebenaran firman-Mu. Dan juga kami berdoa ketika firman disampaikan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit pada hari ini dalam nama Yesus mendapat kesembuhan.
lewat daripada pemberitaan firman-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, sehingga daripada firman kami dikuatkan, diteguhkan, diberkati. Terima kasih Bapa di surga, ini kami serahkan masa dan tempat ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Jadi saudara dikasih dalam nama Yesus, kita akan belajar firman Tuhan pada minggu ini yang saya ambil daripada Injil Yohanes bab yang ke-14 di ayat yang ke-21. Injil Yohanes 14 ayat 21, dan saudara mengikuti saya di Alkitab saudara masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ayat 21, begini bunyi firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Haleluya. Satu pembacaan yang sangat menarik di ayat 21, saudara, kita akan kupas bersama pada hari ini. Daripada ayat ini saya akan membawa kita belajar daripada satu tema yang berbunyi mengasihi Tuhan. Sekali lagi saya ulanginya, mengasihi Tuhan. Saudara dikasih tema yang sederhana menurut saya, namun inilah dasar daripada kekristenan kita kepada Tuhan. Karena tidak mungkin kita boleh menjadi Kristen yang kata kutip baik jika kita tidak mengasihi Tuhan. Amin. Jadi mengasihi Tuhan adalah sesuatu kewajiban atau keharusan bagi setiap orang yang mengasihinya. Karena banyak orang berpikir begini saudara, jika orang itu rajin melakukan pelayanan, orang selalu berpikir pasti dia mengasihi Tuhan. Apakah benar atau tidak, nanti kita akan perhatikan. Dan juga orang selalu berkata begini, oh dia pengkhotbah yang hebat, menyampaikan firman dengan hebat. Dan orang akan berpikir begini, pasti dia mengasihi Tuhan. Nanti kita perhatikan melalui ayat 21. Dan juga mungkin orang berpikir, wah hebat melakukan pelayanan, pimpin pujian, memainkan alat musik dan sebagainya. Orang pasti berkata, pasti dia mengasihi Tuhan. Kita akan perhatikan ketika kita mengupas ayat ke-21 ini, saudara dikasih dalam nama Yesus. Marilah di dalam melalui tema ini saya akan membagikan kita kepada membawa kita belajar dua bahagian pelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang standar mengasihi Tuhan dalam kata kutip bahagian manusia. Dan yang kedua, bahagian yang kedua yang kita akan belajar adalah bagaimana bagaimana Tuhan memperlakukan kata kutip orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Ini kita akan pelajari di dalam atau di ayat ke-21. Saudara, ini adalah ucapan Yesus di dalam pasal 14. Yesus menyampaikan kata-katanya dan dituliskan di dalam pasal ke-14. Kita lanjutkan dengan yang pertama, saudara. Pelajaran kita yang pertama yaitu standar mengasihi Tuhan di bahagian manusia. Memang kita mungkin pernah membaca di petikan firman yang lain. Alkitab berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, segenap hatimu, segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia. Ini adalah kelanjutan, ayat 21 kelanjutan daripada firman itu. Di mana di sini Tuhan memberikan sebuah standar yang saya boleh katakan kewajiban bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Ini dasar
daripada kekristenan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kita akan temukan ada dua standar melalui ayat 21e, saudara. Kita baca 21e. Begini bunyi firman. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Sampai di situ. Ada dua kita temukan standar untuk mengasihi Tuhan. Di bahagian manusia kita temukan ada dua. Yang pertama adalah memegang perintahnya. Perintah diartikan atau disamakan dengan firman. Maksudnya begini, orang yang mengasihi Tuhan, standar orang yang mengasihi Tuhan yaitu mereka memegang firman Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Mereka memegang firman. Di pengertian memegang di ayat ini disamaartikan dengan memiliki firman, memperakui firman, dan mempercayai firman. Itu maksudnya memegang. Maksudnya begini, orang yang mengasihi Tuhan menurut standar Yesus adalah orang itu harus memiliki firman, memperakui tanpa ragu, mempercayai tanpa ada curiga dalam hatinya bahwa itulah firman, itulah perintah Tuhan yang dia harus pegang dalam hidupnya tanpa ada keraguan, saudara. Jadi saudara, bagaimana kalau kita tanyakan diri kita, selama kita jadi orang Kristen, selama kita mengikuti Yesus, apa kita jujur memperakui bahwa firman, mempercayai firman, memegang firman dalam hidup kita? Kalau ada pernah kita meraguinya, mari kita elemen hidup kita lagi. Mari kita cermati hidup kita, bahwa standar orang yang mengasihi Tuhan menurut Yesus adalah mereka memegang firman. Maksudnya tidak akan pernah melepaskan firman dalam hidup mereka. Oh, tidak sampai di situ. Yang kedua, standar yang kedua adalah melakukannya. Maksudnya melakukan firman yang mereka pegang itu. Mereka melakukannya. Melakukannya membawa maksud mengerjakan, menghidupi, menggayakan firman dalam hidup. Tidak hanya diakui, tidak hanya dipercayai, tidak hanya dimiliki, dipegang, tidak. Tetapi firman itu dilakukan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi dalam hidup kita. Saudara, ini dimaksudkan standar mengasihi Tuhan. Pertama, dikatakan Alkitab, kita memegang firman. Yang kedua, melakukan firman. Ini dasar daripada mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Jadi bagaimana? Kita kembali kepada statement yang saya sampaikan pertama tadi. Kita berpikir orang yang rajin dalam pelayanan, apakah benar mereka mengasihi Tuhan? Apakah kita pikir pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat menyampaikan firman, apakah benar mereka mengasihi Tuhan? Atau orang yang bertalenta melakukan pelayanan, kita akan berkata, apakah mereka benar mengasihi Tuhan? Saudara, ini sangat tergantung kepada apa yang ada di hatinya. Tetapi menurut saya, standar yang Yesus berikan ini adalah sangat mutlak. Dan di sini tidak ada pilihan. Di mana setiap orang yang mengasihi Tuhan menurut Yesus, dia harus memegang firman. Haleluya. Dan dia harus melakukan firman. Sebab begini, ada orang yang memang bertalenta, saudara. Ada orang yang memang berkarunia. Mereka boleh melakukan hebat pelayanan. Namun hanya dia yang tahu apakah dia memiliki standar ini atau tidak. Tapi dengar sini,
Ini standar yang Yesus berikan kepada kita. Dalam kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita, dasar yang Yesus berikan kepada kita dalam kita mengikuti Yesus di dalam kehidupan kepercayaan kita. Pertama, kita mesti memegang firman dalam hidup kita. Haleluya. Kedua, kita mesti mengerjakan firman yang kita pegang, yang kita akui, yang kita percayai dalam hidup kita, menjadi gaya hidup sehari-hari kita. Dan Yesus berkata, itulah orang yang mengasihi aku, katanya. Jadi saudara, ini standar yang Yesus lakukan. Melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, khotbah dan sebagainya, itu baik, sangat baik. Sebab itu bukti daripada kita mengasihi Tuhan. Tetapi alangkah malangnya kalau kita mengerjakan semua ini, tetapi kita tidak berpegang kepada firman, tidak melakukan firman. Saudara, itu bahagian yang paling menyedihkan. Mari, setelah kita mendengar kebenaran firman ini, kita elemen hidup kita lagi. Tidak cukup untuk kita tampil di hadapan melakukan pelayanan, tidak cukup. Tapi dasarnya adalah kita harus berpegang kepada firman Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kita harus mengerjakan, melakukan, menghidupi firman dalam hidup kita. Dan saya percaya kalau standar ini berlaku dalam hidup kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, apapun pelayanan yang kita lakukan, saudara, Tuhan akan campur tangan dan Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Yang kedua, kita akan belajar bahagian yang kedua, yaitu bagaimana Tuhan memperlakukan, kata kutip, orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia tadi disebut sebagai orang yang memegang firman, orang yang melakukan firman. Apakah yang Tuhan lakukan bagi orang yang memiliki standar ini? Kita perhatikan di ayat yang berikutnya. Dikatakan firman Tuhan begini, dialah yang mengasihi Tuhan. Ayat berikutnya, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Yang pertama, dikasihi Bapa, dan Yesus pun mengasihi dia. Saudara, apa yang Tuhan lakukan? Pertama, Tuhan atau Allah mengasihi dia, mengasihi mereka, dan Yesus pun mengasihi mereka. Ini menarik. Orang yang mengasihi Tuhan, dikatakan firman, dikasihi oleh Bapa, dan Yesus pun mengasihi mereka. Saudara, dalam bahasa asli perkataan dikasihi dan mengasihi disebutkan dengan perkataan Ibraninya sebagai agapao. Agape adalah kasih Allah yang tak ada batas. Tetapi di bahagian dikasihi ini digunakan istilah agapao. Agapao sendiri, saudara, mempunyai 3 pengertian. Mari saya jelaskan. Yang pertama, pengertian agapao adalah Bapa welcoming. Bapa mengundang, menjemput. Betul kan? Welcoming. Kita atau orang yang mengasihinya untuk mendekat kepadanya. Ini pengertian agapao yang pertama. Bapa atau Allah welcoming kita untuk mendekat kepadanya. Diambil daripada perkataan dikasihi, agapao. Tuhan welcoming kita. Ini perkara menarik dalam kehidupan ini, saudara. Tuhan welcoming, Tuhan mempersilakan, menjemput, mengundang kita untuk dekat, berada dekat dengan Tuhan dalam hidup kita. Saya beritahu saudara, kalau kita berada di dekat orang penting, maka kita akan mendapat keberuntungan. Amin. Kita akan mendapat keberuntungan. Bayangkan saja saudara, jika kita berada di dekat orang penting, contoh Perdana Menteri, pastilah sekali-sekala kita mendapat keberuntungan daripada kedudukannya sebagai
Perdana Menteri, tapi bukan rasuah. Sebab kita dekat dengan Perdana Menteri. Saudara boleh bayangkan, imagine saudara, kalau Anda berada dekat dengan Tuhan, Anda adalah orang yang mendapat keberuntungan. Amin. Sebab Tuhan itu pencipta semesta alam, seluruh jagat raya miliknya. Pasti orang yang berada dekatnya memiliki keberuntungan. Nah, ini pengertian agapau yang pertama. Yang kedua, pengertian agapau yang kedua membawa maksud begini. Bapa atau Allah menjamu mereka dengan sesuatu yang terbaik dan dari sumber yang terbaik. Wow! Menarik sekali pengertian agapau yang ditulis di dalam bahasa Indonesia, bahasa Malaysia ditulis sebagai dikasihi. Bapa menjamu kita dari sesuatu yang baik, sesuatu yang terbaik, dan dari sumber yang terbaik. Saudara semua tahu tentang jamuan kan? Biasanya kalau orang yang mengadakan jamuan, pasti dia memberikan jamuan yang terbaik kepada tetamu-tetamunya. Seperti beberapa waktu yang lalu kita telah merayakan sambutan gawai Tadau Keamatan. Mungkin kita tidak menikmatinya sangat seperti sebelumnya. Kalau kita masih mengingati kalau di kampung, ya sebelum kepada hari perayaan itu orang sudah sangat sibuk menyediakan jamuan kepada tetamu, dan mereka memberikan yang terbaik. Itu manusia saja saudara, sudah berusaha untuk memberikan jamuan yang terbaik kepada tetamunya. Dengan sini agapau di sini membawa pengertian Bapa Allah menjamu kita, menjamu orang yang mengasihinya dari sesuatu yang terbaik dan dari sumber yang terbaik. Haleluya. Saudara, ini perkara yang menarik tentang Bapa mengasihi kita. Bagaimana Bapa memperlakukan kita dengan ditulis dengan perkataan dikasihi, dan Yesus pun mengasihi dengan istilah agapau. Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita dalam istilah jamuan. Luar biasa. Saudara, pengertian yang ketiga daripada perkataan agapau adalah Bapa memastikan kita hidup senang dan puas dengan kehidupan, atau puas dalam hidup kita. Nah, itu maksudnya agapau yang ketiga. Bapa memastikan kita senang, puas dalam kehidupan kita, memiliki kepuasan. Ini agak menarik menurut saya, sebab kalau kita bertanya kepada rata-rata orang, kita bertanya kepada mereka, saudara, saudari, apakah Anda puas dengan hidup Anda? Kebanyakan orang mengatakan atau boleh berkata mungkin, dan ada yang sangat jujur berkata, belum puas, saya belum puas lagi, saya mau lagi. Oh begitu ya. Tetapi dengan sini agapau membawa pengertian Allah itu memberikan kepuasan dalam hidup kita. Ini yang menarik bagi saya saudara. Orang yang mengasihi Tuhan, di dalam hidup mereka Tuhan memperlakukan mereka dengan istilah agapau. Puas, merasa puas dalam hidup ini. Luar biasa. Manusia biasa mungkin tidak pernah merasa puas. Mereka mau lagi, sudah dapat itu mau lagi. Ada satu cerita saudara begini. Ada seorang yang kaya sebenarnya, dan dia memiliki sebuah kereta yang bagus. Katakanlah itu Mercedes. Dia guna Mercedes begitu. Tapi dalam kehidupannya dia tidak pernah merasa puas, sebab dia menginginkan, apalah saya punya Mercedes ini.
Saya mau jet pribadi. Oh, begitulah. Dia merasa dia tidak puas. Padahal banyak orang di luar sana ingin memiliki emas, tapi tidak dapat. Inilah artinya tidak puas di dalam hidup. Begini saudara, di dalam hidup ini ada dua penyakit yang sangat berbahaya, dan apakah itu disadari atau tanpa disadari sedang menjadi penyakit yang sangat berbahaya kepada manusia berkaitan dengan kepuasan. Yang pertama, kesunyian. Yang kedua, kekosongan dari dalam. Dua penyakit inilah yang membuat orang tidak pernah puas dalam kehidupan mereka. Sering merasa sunyi dalam hidup mereka. Ada sebuah kekosongan di dalam hati mereka. Dan itulah yang Tuhan beritahu kepada kita. Orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan memperlakukan mereka dengan cara mereka menikmati kepuasan dalam hidup mereka. Ini yang dimaksudkan dengan istilah agapao. Ini terjadi kepada siapa saudara? Orang yang mengasihi Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan tadi standarnya apa? Satu, orang yang memegang perintahnya. Kedua, orang yang melakukan perintahnya. Ini standar Tuhan. Maka orang yang seperti ini, mereka akan merasa puas dalam hidup mereka. Mereka merasa dijamu Tuhan. Mereka merasa di welcoming Tuhan dalam hidup mereka. Daripada istilah agapao. Dan yang kedua, bagaimana Tuhan memperlakukan orang yang mengasihi Dia. Kita lanjutkan ayat 21 tadi. Kita selesaikan. Dikatakan di ayat yang berikutnya tadi, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan, yang kedua, menyatakan diriku kepadanya. Yang kedua, bagaimana Tuhan memperlakukan orang yang mengasihi Dia? Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka. Ini adalah sesuatu yang menarik di ayat 21. Pertama, Tuhan mengasihi mereka atau dikasih oleh Bapa dengan istilah agapao. Dan yang kedua, Tuhan atau Yesus menyatakan diri kepada mereka. Dalam bahasa Ibrani-nya, menyatakan diri disebut dengan perkataan infaneso. Dengan istilah lain, infaneso membawa maksud Tuhan membuka dirinya. Yang kedua, Tuhan tidak menyembunyikan dirinya daripada mereka. Ini maksudnya Tuhan menyatakan diri. Sungguh luar biasa. Tuhan memperlakukan kita, orang yang mengasihi Dia, saudara. Dia mengasihi kita dengan istilah agapao. Kedua, Dia menyatakan dirinya kepada kita dengan istilah infaniso. Menyatakan diri, membuka dirinya. Tidak menyembunyikan dirinya daripada kita. Ini yang luar biasa tentang Tuhan kita. Dengar sini saudara. Kadang-kadang di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, mungkin karena tempo yang sangat lama, kadang-kadang kita sedikit dikelirukan dengan istilah-istilah yang selalu terjadi. Pertama, mungkin tentang nubuatan, penglihatan, kata-kata Tuhan melalui orang. Jadi saya mau membawa kita mengerti tentang yang ditulis di dalam ayat 21, infaniso, menyatakan diri. Saya beritahu kepada kamu, Tuhan tidak menyembunyikan dirinya kepada orang yang mengasihi Dia. Mungkin ada nubuatan tentang kita, mungkin ada penglihatan tentang kita, mungkin ada kata-kata Tuhan melalui orang kepada kita. Saudara, mungkin boleh. Tetapi saya mau beritahu kamu, tolong uji dahulu nubuatan itu
tolong uji dulu penglihatan itu, tolong uji dulu kata-kata Tuhan melalui orang mengenai kita. Sebab ayat ini menyatakan begini, bagi orang yang mengasihi Dia, Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan tidak menyembunyikan dirinya. Amin. Maksudnya begini, apa yang Tuhan katakan kepada kita, sebenarnya kita boleh bertanya langsung kepada Tuhan. Sebab kita orang mengasihi Dia. Amin. Tuhan tidak menyembunyikan dirinya kepada kita. Rahasia Tuhan itu tidak tersembunyi bagi kita. Sebab kenapa? Sebab Dia infaneso kita. Dia menyatakan dirinya kepada kita. Nubuatan itu bagus, penglihatan itu bagus, kata-kata Tuhan melalui orang itu bagus, saudara. Tapi bagi saya itu sebagai peneguhan kepada diri saya. Kalau ada yang bernubuat tentang saya, kalau ada yang mendapat penglihatan tentang saya akan mengujinya. Dan kalau itu benar berlaku, saya itu sebuah peneguhan kepada saya. Saya menerimanya sebagai peneguhan. Karena saya tahu Tuhan saya tidak menyembunyikan dirinya daripada saya. Sebab daripada istilah menyatakan diri, infaneso, Dia tidak menyembunyikan dirinya daripada saya. Maka dengan sini saudara, Tuhan memperlakukan kita dengan mengasihi kita, dengan menyatakan dirinya kepada kita bagi orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Sesuatu rahasia di dalam firman sedang Tuhan ungkapkan kepada kita pada hari ini. Bukan saya bermaksud bahwa kita tidak perlu mendengar nubuatan, kita tidak perlu mendengar penglihatan, bukan. Kita boleh mendengarnya, kita boleh menerimanya sebagai peneguhan. Karena Tuhan tidak akan bermain sembunyi dengan kita. Tidak akan bermain sembunyi dengan orang yang mengasihi Dia. Sebab Tuhan tidak boleh bertentangan dengan firman-Nya. Amin. Karena firman-Nya mengatakan orang yang mengasihi Dia akan dikasihi Dia, agapau. Orang yang mengasihi Dia, Dia akan menyatakan dirinya kepada mereka, membuka dirinya, infaneso dirinya kepada mereka. Tuhan tidak bersembunyi dengan kita. Itu bagi orang yang mengasihi Dia. Sekali lagi, orang yang mengasihi Dia itu adalah standarnya tadi apa saudara? Orang yang memegang firman, orang yang melakukan firman. Puji Tuhan, Tuhan akan agapau kita, Tuhan akan infaneso kita. Dia tidak akan menyembunyikan dirinya daripada kita. Dia menyatakan dirinya, rahasianya dinyatakan kepada kita. Saya buktikan kepada saudara di 1 Korintus bab yang kedua ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Mari kita lihat 1 Korintus bab kedua. 1 Korintus bab kedua ayat 7 sampai ayat ke-9. Begini bunyi firman. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Ayat 9 dengan sini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Titik 2, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Haleluya. Dikatakan Alkitab apa? Untuk mereka yang mengasihinya. Dengar sini saudara. Untuk mereka yang mengasihinya, apa dikatakan firman? Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan sudah sediakan
Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini bukan bicara tentang berkat, bukan saudara. Tapi ayat ini berbicara tentang hikmat dan rahasia. Hikmat dan rahasia itu Tuhan bukakan, itu Tuhan singkapkan, itu Tuhan infaneso, nyatakan kepada siapa? Kepada orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia, Tuhan menyatakan dirinya, hikmatnya, rahasianya. Sehingga dikatakan di ayat 7, itu sudah disediakan sebelum dunia dijadikan. Haleluya saudara. Dengar sini. Inilah yang Tuhan lakukan kepada orang yang mengasihi Dia. Rahasia, hikmat dibukakan bagi mata kita, bagi telinga kita, bagi hati kita, sehingga kita mengalami yang namanya kemuliaan yang di ayat ke-7, kemuliaan yang diberikan sebelum dunia dijadikan. Sungguh luar biasa apa yang Tuhan lakukan kepada orang yang mengasihi Dia. Nah, saudaraku, dengar sini baik-baik. Sebenarnya dalam hidup kita banyak keberuntungan kalau kita mengasihi Tuhan. Setuju? Katakan amin. Banyak keberuntungan yang kita miliki, yang kita dapat bila kita mengasihi Tuhan. Jadi hari ini mari kita kembali kepada firman Yohanes 14 ayat 21. Standar yang Tuhan berikan kepada kita, pegang firman-Nya dan lakukan firman-Nya. Amin. Standar itulah yang akan membuatkan Tuhan, dalam kata kutip, memperlakukan kita, agapau kita, infaneso kita. Itu yang saya namakan dengan keberuntungan. Maka saudara, saya mendorong, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, mari kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kita, sesuai dengan standar yang Tuhan berikan kepada kita. Standar yang Tuhan berikan, firman yang Tuhan berikan kepada kita, itu boleh kita lakukan bila kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita mendorong antara satu sama dengan yang lain, menjadi orang yang memegang firman, amin, dan orang yang melakukan firman dalam hidup kita. Di bahagian yang kedua kita sudah membahas bagaimana Tuhan memperlakukan orang yang mengasihi Dia. Mari dengan beriman saudara, kita saling membangun, saling mendorong dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan, menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu, firman yang sangat baik, menjadi dasar untuk kami mengasihi Tuhan dalam hidup kami, untuk kami mencintai Tuhan dalam hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan menginfaneso kami, menyatakan dirinya kepada kami. Tuhan agapau kami ketika kami mengasihi Engkau. Bapa, terima kasih biar firman boleh bekerja dalam hati kami dan kami hidup oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di surga kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Berkatilah firman-Mu dalam hidup kami. Biar daripada firman-Mu kami dikuatkan, diteguhkan setiap hari dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Berikutnya kita lanjutkan ibadah kita dengan acara perjamuan suci. Saudara mengikuti saya dalam pembacaan firman di 1 Korintus bab yang ke-11. Kita bermula membaca di ayat 23 hingga ke ayat 29. Sekali lagi saudara, 1 Korintus bab 23
bab 11 ayat 23 hingga 29. Saya akan membacakannya, saudara mengiringi saya di Alkitab saudara masing-masing. 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Jadi saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan suci merupakan perintah Tuhan. Jadi Tuhan memberikan perintah agar setiap orang yang percaya kepadanya akan ikut serta di dalam perjamuan ini untuk memperingati beberapa perkara. Yang pertama, saudara, perjamuan suci memperingati kita akan Tuhan Yesus telah lahir di bumi, melayani di bumi, dan telah mati di bumi dan bangkit ke surga setelah 3 hari, dan berjanji akan menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi ketika Anda memegang roti dan cawan perjamuan ini, Anda akan mengingatkan akan peristiwa ini. Dan yang berikutnya, perjamuan ini juga saudara memperingati kita akan keselamatan kita secara pribadi dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, menyelamatkan kita dari perbuatan dosa kita. Dan ketika Anda memegang roti dan air ini, Anda mengingati pengalaman itu. Bagaimana pertama kali Anda jatuh cinta kepada Tuhan. Jadi perjamuan ini memperingati Anda akan perkara itu. Dan berikutnya saudara, perjamuan ini memperingati Anda akan orang-orang yang kita sayang. Mungkin ibu, bapak, saudara-saudara kita yang terdekat kita, ataupun kawan-kawan yang rapat dengan kita, mereka belum kenal Yesus dan mereka belum memiliki keselamatan. Dan ketika Anda memegang roti dan air ini, berdoalah supaya Tuhan beri kesempatan kepada Anda untuk mengongsikan Injil Yesus kepada mereka. Nah saudaraku, ini beberapa perkara yang menjadi peringatan kepada kita ketika kita ikut serta di dalam perjamuan ini. Di dalam perjamuan ini sendiri, saudara, ada 2 elemen yang sangat penting yang harus menjadi perhatian kita. Yang pertama, roti yang melambangkan tubuh Kristus yang diberikan bagi kita setiap orang percaya kepadanya. Elemen yang kedua adalah air yang melambangkan darah Yesus yang Yesus telah curahkan buat kita, menebus kita dari segala dosa kita. Di dalam perjamuan ini kita akan diperingati dengan beberapa perkara. SIB Semenanjung menetapkan jemaat yang boleh ikut serta dalam perjamuan ini sekurang-kurangnya adalah engkau jemaat yang sudah dibaptis. Dan seandainya engkau jemaat yang belum dibaptis, izinkan dahulu agar jamuan ini melewati Anda. Dan di masa kemudian ketika Anda sudah menjalani upacara pembaptisan, maka Anda diizinkan bersama-sama ikut serta di dalam perjamuan ini. Jadi saudara dikasih dalam nama Yesus, kita akan lanjutkan upacara perjamuan ini.
Dengan mari kita mengangkatkan roti kita. Saya akan membacakan ayat 23b buat kita. Pada malam, waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sedang menghadap meja perjamuan-Mu. Roti ini yang melambangkan tubuh-Mu. Memberkati roti ini Tuhan, menjadi kekuatan kami, agar kami bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami terima roti ini dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Mari kita makan bersama-sama. Berikutnya saudara, mari kita angkat cawan kita. Saya membaca ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama. Sekali lagi saudara, mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik buat kami. Terima kasih untuk perjamuan ini, roti dan air yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Agar ketika kami menghadap perjamuan ini, kami memperingatkan, menterai yang Tuhan telah berikan buat kami, pengorbanan Tuhan yang begitu besar kepada kami. Biar kami mengucap syukur di atasnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus untuk perjamuan yang sungguh indah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Sampai di sini perjamuan kita. Tuhan memberkati. Shalom Church, jadi saya percaya setiap kita yang telah mengikuti ibadah online daripada awal sehingga pada saat ini pasti merasa sangat diberkati, amin. Jadi Church, sebelum kita teruskan lagi ibadah kita pada hari ini, sekiranya Anda ingin mengembalikan uang persepuluhan atau memberi uang persembahan, Anda boleh online transfer atau bank in terus ke akaun gereja SIB Skudai. Jadi kepada Anda yang bukan cuma tetap SIB Skudai tetapi Anda menonton video ini, kami mendorong Anda untuk terus membantu dan memberkati gereja lokal Anda masing-masing. Kepada jemaat tetap SIB Skudai, kami mengucapkan terima kasih atas komitmen Anda memberi selama ini. Jadi sebelum kita memberi yang terbaik pada hari ini, saya ingin membawa kita di dalam satu sharing firman Tuhan yang cukup singkat tapi cukup memberkati bagi saya. Di 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Church, mari kita persembahkan persembahan kita dengan penuh sukacita dan saya akan bawa kita di dalam doa. Haleluya Bapa di syurga, Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Bapa di dalam hidup kami. Pada saat ini Bapa, kami ingin mengembalikan ucapan syukur kami melalui keuangan kami. Bapa, kami berdoa untuk setiap tangan yang memberi pada saat ini, berapapun jumlah yang diberikan Bapa, biar ini datang daripada keikhlasan hati kami dan dengan penuh sukacita. Juga kepada yang tidak sempat memberi, biar Engkau yang mencukupkan segala keperluan mereka Bapa. Kami juga menyerahkan jemaat hamba-hamba
bapa Tuhan yang terbeban dengan hal keuangan pada saat ini, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu Bapa, karena kami percaya Tuhan Engkau telah menyediakan segala-galanya buat mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang akan mengendalikan keuangan ini Bapa, pakai hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dan berikan dia hikmat dan kebijaksanaan dalam mengendalikan berkat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami angkat persembahan kami hanya kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Jadi church, sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, berikut merupakan beberapa info untuk perhatian kita bersama. If you have COVID-19 symptom, please consult your doctor.